review penghasilan dari awal YouTube sampai sekarang, Kak. Alhamdulillah kalau penghasilan kan gak tahu sih kita jatuh cinta di mana, tapi intinya sampai sekarang kita masih saling jatuh cinta. Iya. Saya asli Muara Gembong. Saya juga Muara Gembong. Kami adalah asli Bekasi. Suka dukanya apa Bu kalau YouTube? Aku pernah sampai nangis, video aku kehapus gitu. Iya. Hai, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita, Ajija dan Latif. Jadi sebelumnya, nama Ajija Latif itu, nama channel Ajija Latif itu bukan nama aku Ajija Latif ya. Latif itu jadi nama suami aku, Abdul Latif Hidayat, dan nama aku tuh Ajija Sulaiman. Waktu bikin channel, jadi aku tuh langsung mikir ya udahlah Ajija dan Latif aja gitu. Langsung aja, jadi di sini aku mau jawabin pertanyaan dari kalian yang kalian udah ajuin di tab komunitas aku atau di video aku yang kedua. Satu persatu insya Allah aku bakal jawab semuanya. Langsung aja ya, di sini aku udah nyiapin handphone. Yang pertama dari Fitriani Mama Ica. Pertanyaannya, awal mula ketemu suami hingga menikah. Kamu ya? Jawab. Oke, aku yang jawab. Sebenarnya kita sering ketemu. Satu sekolah juga, cuma beda kelas. Kalau saya kan lebih tua gitu. Beda 2 tahun gitu. Iya, terus juga emang nggak tahu bakalan berjodoh juga. Jadi waktu aku 2 SMK gitu awalnya, dia tuh udah lulus, udah kerja gitu. Jadi dia nginbox aku di Facebook, dan dari situ kita awal ketemu kenal sih, kenal chattingan gitu. Sampai akhirnya lama-lama kita kenal deket, dan di 2019 ternyata kita jodoh, ya udah nikah. Dan segitu aja ya. Butuh berapa lama dari mulai YouTube sampai akhirnya bisa monetisasi? Kurang lebih 9 bulanan gitu. Tapi aku baru aktif di YouTube itu sekitar 3 bulan yang lalu. Maksudnya baru tahu jalurnya gitu ya. Sekarang dari Ratna Dewi. Pertanyaannya, apa yang membuat bunda dan suami bisa saling support, dan bagaimana jaga komunikasi agar bisa menjalani kehidupan dengan santai dan semangat? Wah, itu pertanyaannya susah juga ya sih. Banyak gitu mah. Pertanyaannya banyak sih. Intinya kalau kita saling mendukung ya, emang itu kewajiban sih, saling mendukung. Kan fungsinya suami istri itu ya saling mendukung, jadi ya kayak gitu udah ya. Ya paling enggak 1 minggu sekali tuh minimal banget ya, 1 minggu sekali tuh ya jalan bareng. Jadi kita harus lebih ngeluangin waktu gitu. Waktu. Harus ada 1 hari di dalam 1 minggu itu buat kita quality time, kayak gitu aja sih. Jadi nanti kesananya kita menjalani hari-harinya gitu bisa saling dukung, saling support, jadi saling senang aja gitu. Tapi di balik layar nggak begitu juga ya, kadang sering juga kita ada cekcok sedikit, tapi itu hal biasa dalam berumah tangga. Selanjutnya dari Neng Ella Alawiyah. Hai Bun, gimana cara mengatasi rasa males? Aku yang ditanya ya. Kalau males di YouTube atau tentang kerjaan rumah itu sih hal biasa bagi aku ya, karena aku kayaknya emang mageran. Kalau aku nih kalau lagi mageran di YouTube atau kerjaan rumah, ya udah aku istirahat aja dulu, aku ngaso aja dulu. Sambil aku kumpulin mood aku kembali, aku cari-cari cara nih gimana biar aku semangat lagi, mood aku kumpul lagi. Entah itu kayak aku minta jajan apa gitu ke suami aku atau minta jalan dulu ke suami aku walaupun cuma deket-deket. Jadi kayak gitu ya. Selanjutnya dari Hasti Handayani. Hai Hasti Handayani. Jadi di sini nama channelnya ya. Pertanyaannya, cara kalian komunikasi ketika lagi ngambekan? Jadi jujur aja ya, kalau ngambekan itu aku juaranya. Kalau cemburuan juga aku juaranya, dan dia itu yang bisa mengatasinya, jadi suami aku yang jawab. Pasti kalau saya sendiri ya, kalau dia lagi ngambek ya lebih baik diam, nunggu adem dulu, nanti baru dah. Kalau istri lagi ngambek atau pasangan lagi ngambek itu biasanya dirayunya pakai makanan kesukaannya atau hal-hal yang dia senengin kayak jalan gitu. Enggak sih, kalau jalan lebih kayak makanan aja, lebih gampang. Kalau jalan itu pasti dia nggak bakal mau. Selanjutnya dari Anissa 12R. Ini nama channelnya ya, jadi berbagi motivasinya dong Kak supaya semangat bikin konten. Terima kasih, semoga dijawab. Kalau motivasi aku sendiri ya, jadi aku tuh inget susah payahnya aku buat dapetin di titik ini gitu. Jadi dulu kan aku susah buat dapetin subscriber aja, aku tuh susah, aku nggak tahu jalur, aku masih dari nol banget. Dan sekarang udah di titik ini tuh udah alhamdulillah gitu, udah perjuangan aku. Jadi kayak gitu aja ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Akak Zat. Pernah nggak selama nge-YouTube susah banget ngedapetin subscriber? Soalnya pernah, aku jadi pernah banget itu pokoknya. Dan kita tuh di YouTube itu emang bener-bener nggak tahu gitu harus berguru sama siapa gitu. Jadi kita berjalan aja apa adanya, kita upload aja gitu. Intinya semangat terus. Jadi kita awal YouTube itu kita harus kumpulin niat dulu sih. Kalau udah niat, jadi kesananya udah kita apapun yang terjadi kita jalanin terus sampai kita dapetin subscriber yang kita inginkan. Dari Katsia and Family, jadi aku bacain pertanyaannya aja ya. Kapan pertama kali ketemu dengan suami? Tadi udah dijawab ya di yang pertama. Setelah menikah di rumah aja atau bekerja? Aku di rumah aja sih setelah menikah. Kan pernikahan kita baru 2 tahun ya. Kalau aku YouTube udah sekitar 1 tahunan gitu. Aku ikut suami aku, jadi nggak tinggal sama orang tua aku. Dulu pernah sih aku kayak ngehenna gitu, henna pengantin. Terus bikin kerajinan tangan juga. Tapi karena udah hamil dulu, terus ada anak aku juga, jadi aku stop dulu. Sampai sekarang sih, akhirnya aku YouTube. Masih dari Katsia and Family, gimana awal mulanya memutuskan untuk YouTube? Apa suami ngizinin? Ngizinin. Awal mulanya itu saya tuh nggak sengaja ngeliat channel YouTube dia. Dia sebenarnya dulu tuh udah sempat bikin YouTube. Jadi dulu tuh aku pernah upload di YouTube, tapi aku nggak tahu fungsi YouTube itu untuk apa gitu. Jadi aku tuh ngupload itu niatnya cuma untuk kenangan, memori yang kan kalau di YouTube itu kayaknya nggak akan kehapus gitu ya kalau kita nggak ngapus. Dan ternyata itu banyak yang nonton gitu, sampai berapa? 250. Iya, sampai 200, di atas 200 gitu. Suami aku lihat, jadi pulang-pulang dia tuh pulang kerja gitu udah daftarin aku di YouTube secara resmi lah gitu ya. Dan akhirnya dari situ kita memutuskan untuk nge-YouTube. Pas awal nge-YouTube itu udah ada biasanya ngedit video atau belum gitu ya. Jadi aku tuh emang apa ya? Kalau kreatif sih dia orang. Iya, kalau menurut aku nih ya, bukan aku sombong. Jadi kalau menurut aku itu emang ada seni gitu ya dari waktu aku sekolah. Jadi aku menjalaninnya ngedit itu ya udah aku lancar-lancar aja, alhamdulillah gitu. Sambil masih banyak belajar sih aku juga. Selanjutnya pertanyaan dari DNG Family. Berapa lama ngumpulin subscriber dan penonton biar mencapai target? Aku tuh 9 bulanan gitu. Pokoknya lama lah, sampai 6 bulan gitu. Sampai aku tuh kayak pernah ke Facebook gitu ya, ke Facebook, WhatsApp, ke Instagram aku juga. Di situ aku tuh awal-awal sering banget, hampir setiap hari itu berapa kali aku kayak minta subscribe aku dong gitu, like video aku dong, tonton dong gitu ke saudara, ke teman-teman aku. Jadi kayak gitu ya, kita harus sering upload video dan kita harus punya inovasi baru, kita harus punya ide-ide baru dan lebih kreatif aja sih, kayak gitu sih kalau menurut aku. Gimana caranya biar subscriber dan penonton kita bisa bertambah? Ya kayak gitu, harus sering upload. Dan intinya jangan lupa berdoa sih. Selanjutnya dari Queen Kitty 8055. Ini siapa yang jahil? Kalau yang jahil saya. Yang jahil suami aku sih. Soalnya kita tuh mungkin umurnya tuh cuma beda sedikit, jadi kita ya masih sering bercanda gitu ya. Iya. Kadang bercandanya sampai kelewatan, jadi kehitungnya jahil. Siapa yang tidur suka ngorok? Kok pertanyaannya ini? Ya masa istri, suami. Selanjutnya dari Zahre Musahri. Mau tanya Mbak, asalnya dari mana dan sekarang tinggal di mana? Dari mana ya? Yang kencang. Asalnya kita dari Kampung Muara Gembong. Iya, Bekasi. Ya, Bekasi, Kabupaten Bekasi sih. Sama sih, masih Bekasi. Jadi kalau tempat tinggal asal kita itu Bekasi Kabupaten ya. Iya. Terus sekarang kita tinggal di Bekasi Kota, tepatnya di Grand Wisata. Selanjutnya dari Putri Rosalinda. Putri Rosalinda, dia juga dari satu desa sama aku. Masya Allah cantik, terima kasih yang lebih cantik. Dari Wiwin Dika. Hai Mbak Wiwin, ini nama channelnya ya. Umurnya selisih berapa tahun dengan suami? 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Selisih 2 tahun. Aku yang lebih tua? Enggak, dia yang lebih tua. Saya yang muda. Kelihatannya siapa nih yang lebih tua? Selanjutnya ini pertanyaan dari Rayval 16. Pertama kali jatuh cinta di mana? Pertama kali aku sih ya mungkin aku lupa sih, kayaknya waktu kita masih ABG ya. Gak tahu sih kita jatuh cinta di mana, tapi intinya sampai sekarang kita masih saling jatuh cinta. Iya. Kita saling jatuh cinta. Kalau kita ingat pertama kali jatuh cinta bingung sih, karena setiap hari kita jatuh cinta. Iya betul.
Mohon maaf ya kalau kita masih sering bercanda, masih lucu-lucu banget karena umur kita masih 17 tahun. 17 tahun. Selanjutnya, pernah nggak Bunda kasih kode ke ayahnya biar nembak? Dulu belum ayah ya, karena dulu tuh masih teman, nggak pernah sih. Oh enggak, cuma dia dikode, saya suruh beli boneka gitu. Pernah dia dikode sih sama kakakku, jadi suruh beli boneka, dan itu setelah nembak dulu banget. Oh iya, dulu banget itu. Itu cerita lama ya, ya udah segitu aja ya. Ya. Selanjutnya Skip. di skip ya. Pas udah nikah yang paling sering muncul masalah apa? Masalah itu pasti ada setiap hari ya. Ya. Sering banget itu masalah beda pendapat. Beda pendapat sih. Ya, karena saya lebih tua, dia lebih muda. Iya. Jadi yang menurut saya itu biasa aja, ternyata bagi dia enggak. Itu sih. Jadi beda pendapat. Iya. Kalau dia tuh lebih ke yang cenderung cuek sih. Mungkin kalau aku kan masih lebih muda ya, masih kayak lebih pengen romantis gitu, pengen hal-hal kecil aja menurut aku tuh berharga gitu. Kalau dia biasa aja. Jadi dari situ kita sering berantem kecil sih, tapi besoknya ya baikan lagi, cuma sebentar. Berantemnya pagi, sorenya baikan. Iya. Kalau udah ada es boba atau es krim juga udah baikan lagi kok. Bagaimana kalian menghadapi permasalahan tersebut mengingat kalian masih cukup muda untuk sebuah pernikahan? Agama sih. Hah? Agama kan. Iya. Jadi untuk menghadapi permasalahan itu ya kita harus berpegang teguh sama agama sih. Seberat apapun masalah itu pasti kita sebagai pasangan suami istri pasti pernah ngadepinnya ya. Iya. Karena itu termasuknya ujian. Ujian itu nggak bakal nggak ada gitu, nggak akan pergi. Jangan berdoa untuk tidak ditemukan dengan ujian, karena ujian akan selalu ada. Tapi berdoalah untuk dibantu melewati ujian itu. Kayak gitu ya. Udah segitu dulu ya. Terus selanjutnya dari Detin Noviani. Hai Mbak Detin. Kalau lagi down membuat video, hal apa yang dilakukan biar semangat lagi? Tadi udah ya. Iya. Jalan-jalan sore. Terus pergi gitu. ke tempat-tempat yang pokoknya kita naikin banyak jajanan. Iya, naikin mood kita lagi aja. Ingat, kerja keras kita itu pasti ada hasilnya suatu hari nanti. Selanjutnya dari Ria Evianti. Awal YouTube modal alat apa aja? Aku masih pakai HP Oppo A5s. HP aku yang aku beli waktu pernikahan aku, dan alhamdulillah ada gunanya. Terus aku juga semenjak aku memutuskan YouTube, aku langsung beli ring light. YouTube keinginan sendiri atau berdua? Berdua. Hal berat apa semasa menjalankan YouTube? Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat sih bagi kita. Ya paling kalau kita kan ada anak yang lagi aktif banget gitu ya, terus bagi waktu buat anak gitu, buat suami, buat kerjaan rumah, buat YouTube juga. Selanjutnya dari Sen Saira. Hai Mbak Sen. Sine ya, Sine, ini nama channelnya. Aku hanya baca pertanyaannya ya. Oh, ini dia cuma mau ngasih saran ya Mbak Sen. Aku cuma mau saran aja sih Kak, ngasih masukan kan sekarang alhamdulillah sudah ada komunitasnya. Siapa tahu Kakak bisa bantu kalau mau ikut komunitas Kakak gitu, biar bantu nambah subscriber dan jam tayang. Jadi aku kemarin juga udah ngadain yang giveaway itu ya, giveaway buat aku promosiin di tab komunitas aku. Jadi caranya kalian itu bisa tontonin terus channel YouTube aku dan komen semenarik mungkin. Jadi nanti setiap minggunya kita bakal ada giveaway buat di promosiin. Jadi aku pilih salah satunya ya. Yeah. Terus sabar juga, nanti aku pilihnya bertahap, nggak sekaligus. Iya, sekaligus. Jadi jangan lupa ya nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload kalian bisa komen gitu. Semoga saling membantu ya. Amin. Dari Mei Ana Eka Armida. Bunda baku sayang, bahagia terus ya. Aku suka nonton Bunda. Salam kenal aku dari Papua Jayapura. Hai Mbak Eka. Jauh-jauh nonton ini. Dari Papua ya, alhamdulillah. Makasih banyak ya. Dari Ayu Arek Vlog. Ini nama channelnya Mbak Ayu. Hai, butuh berapa lama dapat 1K subscriber? Tadi udah ya, sekitar 9 bulanan 9 gitu. bulan. Bagaimana supaya banyak subscriber? Tadi juga udah ya Mbak. Dari Sukma Sari. Hai, buat temen aku dari Tegal. Kapan nih Arsi punya adiknya? Kalau aku sih insya Allah nanti ya, kalau anak aku udah mulai besar, 4 tahun atau 5 tahun gitu kalau kepinginan aku. Iya, tapi kan itu rencana manusia ya. Tapi itu rencana manusia dan Allah yang menentukan. Jadi terserah Allah. Nama lengkapnya Arsi siapa? Semoga sehat selalu ya Nah, cantik dan sukses selalu untuk mamanya. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya Mbak Ratna, selalu doain.
Nama lengkap Arsy itu Arsy Asyifa Latif. Ya. Selanjutnya dari Mariska Pinkanye. Hai Mbak Mariska. Review penghasilan dari awal YouTube sampai sekarang, Kak. Alhamdulillah kalau penghasilan kan belum ya, karena kita juga baru di monet. Nanti insya Allah tungguin video kita pas kita udah dapat penghasilan, insya Allah ya. Ya, Doain supaya penghasilannya makin naik-naik dan naik. Amin. Selanjutnya dari Mauja Channel. Hai Mauja Channel. Suka dukanya apa Bu kalau YouTube? Udah diceritain sih tadi, banyak banget sih sebenarnya suka dukanya. Aku pernah sampai nangis, video aku kehapus gitu pernah. Ya, itu ya. Terus aku juga pernah down gitu, cari subscriber nggak nyampe-nyampe. Kita sempat mikir ya, kita bakal mencapai nggak gitu sampai di monet aja kan susah. 4.000 jam tayang itu banyak banget. Bagi pemula pasti susah gitu ya. Tapi yang nggak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Amin. Ya juga tetap semangat. Iya, terus berdoa juga. Iya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia bakal mendapatkannya kalau emang itu baik buat dia. Kasih udah bertanya. Selanjutnya dari Siti Nuriyah. Kelahiran tahun berapa Bun? Aku 98, suami aku 96. Dan dari Inaya Channel. Kakak dan suami asli orang mana? Nah, tadi udah dijawab. Saya asli Muara Gembong. Saya juga Muara Gembong. Kami adalah asli Bekasi. Selanjutnya dari Aden, itu nama temen aku, Angel di Muara Gembong. Hai. Kalau boleh tahu pertama kali ketemu suaminya di mana Bun? Tepatnya di Muara Gembong. Ya, betul di Muara Gembong. Tadi kita udah jelasin ya. Makasih udah bertanya jauh-jauh. Dan untuk nama channel yang kita nggak sebutin, nggak usah berkecil hati ya. Jadi nanti insya Allah aku juga bakal pilih kalian untuk aku promosiin di tab komunitas aku channelnya. Makanya makasih nih yang udah ajuin pertanyaan ke aku, dan mohon maaf kalau belum ada yang kejawab. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Segini dulu video kita kali ini. Dan tunggu video kita berdua lagi nih. Kalian boleh komen di bawah kita adain video apa gitu ya. Kalian bisa request untuk video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like video ini, komen, terus share juga. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya channel kita lebih maju. Doain ya. Segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.